Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini materi produk kreatif dan kewirausahaan yang akan kita bahas adalah strategi pemasaran produk. Ya, strategi pemasaran produk. Jadi, setelah kalian membuat analisis harga pokok produksi, sehingga kalian sudah tahu harga jual produk yang kalian buat, maka tahap selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah membuat strategi pemasaran produk. Apa aja sih strategi pemasaran produk? Baik, kita lihat sebagai berikut. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Siswa mampu memahami strategi pemasaran produk. Ya, yang kita akan bahas adalah unsur pokok dari strategi pemasaran. Pemasaran selanjutnya adalah pemilihan strategi pemasaran produk. Selanjutnya pengembangan strategi pemasaran produk. Selanjutnya adalah strategi marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu 4P. Ya, sebenarnya ada 7P. Jadi yang biasa dipakai adalah 4P. Selanjutnya adalah rencana strategi pemasaran produk. Oke. Yang pertama, unsur pokok strategi pemasaran itu meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mengaruhi permintaan produk terhadap produk ya. Ya, di antara mengubah harga, modifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi. Jadi, nah untuk strategi itu program pemasarannya. Untuk strategi pemasarannya merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi ya, anak ya, menjabarkan ekspektasi. Kalian sudah tahu kan ekspektasi itu seperti hayalan kamu. Ya, ekspektasi kamu maunya produk kamu tuh dikenal orang banyak. Nah, ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran. Apa aja jenis-jenis program pemasaran ya? Perusahaan itu dapat menggunakan 2 atau lebih program pemasaran. Nah, jenis programnya bisa periklanan, promosi penjualan, personal selling, layanan pelanggan, atau pengembangan produk. Itu tergantung kalian ingin memakai jenis program pemasarannya seperti apa. Nah, ini adalah contoh iklan program pemasaran iklan ya, periklanan. Kehilangan ion saat berkeringat dapat membuat cepat lelah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat cepat kembalikan ionmu. Oke, itu ada contoh promo. Nah, statusnya adalah promosi penjualan. Di sini ada cashback 200.000 ya. Jadi dari promosi penjualan, kamu misalnya menjual Samsung Galaxy S6 dari 7.499.000 ini harga jual ya. Harga jual di cashback uang kembali 200.000 menjadi 7.299.000. Free power bank. Nah, di sini free power bank itu ada bentuk promosinya. Orang bisa melihat oh kalau BHP dapat power bank di situ. Jadi promosi penjualannya di situ, promosi supaya produk kamu itu bisa terbeli dan dikenal masyarakat. Oke. Selanjutnya adalah layanan pelanggan. Seperti ini contohnya adalah layanan pelanggan. Solusi praktis untuk para Telkomsel Friends agar komunikasi tetap maksimal.
maksimal. Ini anggaplah jaringan internet yang terputus ya. Jadi tiba-tiba internetnya berhenti. Pertama, itu bisa jadi jaringan 3G di tempatmu sedang overload. Untuk itu, ubah settingan network pada smartphone-mu menjadi 2G atau Edge. Yang kedua, cek sisa pulsa Telkomselmu dan pengguna kuota yang bisa dilihat di aplikasi My Telkomsel atau hubungi ke bintang 363 pagar. Mungkin saja kuotamu habis. Ketiga, lihat data setting dan APN. Apakah sudah sesuai ketentuan? Nah, seperti itu adalah layanan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas program pemasaran harus konsisten dan didasarkan pada strategi pemasaran. Oke. Ada 2. Pertama, strategi permintaan primer. Ini dirancang. Ya, strategi ini tuh dirancang untuk meningkatkan terhadap bentuk produk dan kelas produk. Jadi, strategi permintaan primer ini dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan sasaran tipe konsumsinya. Pertama, itu menarik pengguna baru ya. Jadi kalian ini adalah strategi permintaan primer. Kalian anak sudah ngerti kan? Nah, selanjutnya yaitu memperbesar tingkat pembelian ya. Nah, oke, selanjutnya strategi permintaan selektif ya. Banyak nih strategi permintaan selektif, diantaranya punya 3 alternatif utama. Pertama, strategi memperluas pasar yang dilayani. Apa aja? Memperluas distribusi, perluasan lini produk. Dan selanjutnya, yang kedua, strategi merebut pelanggan dari pesaing. Apa aja? Head to head positioning. Ya, head to head. Jadi secara langsung antara kamu dan pelanggan. Differentiated positioning. Selanjutnya adalah strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Pertama, apa aja itu? Mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Relationship marketing ya. Jadi meningkatkan kemungkinan terjadinya bisnis ulang. Jadi kamu bisa meningkatkan hubungan. Jadi kamu sudah punya hubungan dengan perusahaan ini, ya terus dijalanin terus dengan perusahaan tersebut, itu namanya relationship marketing. Produk komplementer ya. Dan selanjutnya itu pemilihan strategi pemasaran produk. Nah, di sini pemilihan strategi pemasaran produk mempertimbangkan sejumlah tipe informasi. Yang pertama, tujuan atau sasaran produk ya. Jadi tujuan produk itu menentukan tipe dasar strategi yang dibutuhkan. Contoh, meningkatkan volume penjualan atau pertumbuhan pangsa pasar. Ya, itu adalah volume penjualan ya. Meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya adalah peluang pasar. Peluang pasar yaitu analisis pasar memberikan informasi mengenai dan yang membeli bentuk produk dan siapa yang tidak membelinya. Berbagai situasi pemakaian produk dan juga situasi tidak menggunakan produk. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya kesuksesan pasar atau market success. Analisis probabilitas dan produktivitas bermanfaat dalam mengidentifikasikan konsekuensi laba ya dari berbagai strategi dan program yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pangsa pasar tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, ada 3 konsep strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Apa aja segmentasi pasar? Nah, segmentasi pasar itu mengetahui setiap pasar terdiri dari atas beberapa segmen ya. Dasar mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri dari beberapa segmen. Yang pertama, kebutuhan yang berbeda-beda. Otomatis setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Itu namanya segmentasi pasar. Pola pembelian yang berbeda-beda. Banyak pola-pola pembeliannya seperti yang ya kamu pembeliannya maunya banyak, misalnya harganya mahal gitu. Selanjutnya ada tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran. Banyak yang dalam macam penawaran mereka memilih tanggapan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada penentuan posisi pasar atau market positioning. Ya. Jadi perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. Selanjutnya, strategi memasuki pasar atau market entry strategi. Apa aja? Membeli perusahaan lain. Jadi kamu bisa membeli perusahaan lain itu ya untuk memasuki pasar. Jadi seperti perusahaan yang membeli tidak hanya mengetahui tentang pasar dari perusahaan yang ingin dibeli. Ya, itu adalah faktor-faktor dan masalah yang harus dipertimbangkan. Membeli perusahaan lain. Berkembang sendiri. Kamu membuat produk dari awal sampai benar-benar kamu memasarkannya dengan sendiri. Ya kan tadi membeli perusahaan lain. Perusahaannya sudah terkenal, kamu beli. Nah, kamu jual produk tersebut dan memasarkannya. Jadi orang-orang udah tahu ini perusahaan ini udah terkenal. Jadi kamu bawa perusahaan tersebut mengeluarkan produk terbaru. Jadi kamu gampang untuk memasarkan produk tersebut. Berkembang sendiri. Dari awal kamu bikin sampai kamu sendiri yang memasarkannya. Dari awal orang tidak mengetahui produk kamu sampai orang tersebut tahu produk kamu dan mau membelinya. 3, mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Misalnya perusahaan itu udah terkenal, kita kerjasama. Jadi produk kita bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga orang yang mengenal perusahaan tersebut dan produknya akan juga membeli produk tersebut. Apalagi yang sudah berlangganan. Oke. Selanjutnya adalah strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini sebenarnya ada 7P. Tapi yang biasa dipakai adalah 4P. Pertama, produk. Ya. Untuk produk itu mencakup penentuan bentuk penawaran secara fisiknya, mereknya, pembungkusnya, garansi atau servis setelah penjualan. Ya. Jadi maka keputusan tentang harga, distribusi dan promosi yang dapat diambil nanti. Selanjutnya adalah price atau harga. Jadi setiap produk yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak menentukan harga pokoknya. Yang tadi yang kamu sudah membuat analisis harga pokok produksi, keuntungan yang akan kamu raih sama harga jualnya. Ya seperti jumlah potongan, markup atau markdown. Jadi harganya turun. Kamu turunkan. Selanjutnya adalah promosi, yaitu kamu kegiatan promosi yang tadi awal yang sudah saya jelaskan adalah seperti periklanan, personal selling, promosi penjualan. Medianya apa aja yang mau kamu publikasikan produk tersebut. Ya seperti kalau mau majalah, televisi, surat kabar atau sebagainya. Kamu menjelaskan produk tersebut melalui media
memanfaatkan media-media. Oke. Selanjutnya ada tempat. Jadi tempat itu yang strategis. Jadi tempat produksinya strategis dan tempat penjualannya strategis. Jadi sehingga nanti untuk menentukan harganya, jadi harga jualnya itu tidak terlalu besar. Jadi kamu misalnya dari jalan Toar ke jalan Mindi itu tidak memerlukan biaya transportasi yang banyak. Jadi kamu itu sehingga harga jualnya rendah, harga produksinya pun rendah. Selanjutnya adalah rencana strategi pemasaran produk perusahaan. Ya, seperti lingkungan mikro. Lingkungan mikro, jadi ada lingkungan mikro dan makro. Jadi mikro itu yang kecil dulu di sekitaran kita dulu, seperti perusahaan. Ya. Kedua, pemasok. Ya, itu di lingkungan mikro di perusahaan. Oke. Perusahaan kamu sendiri. Nah, baru pemasok, ya kan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing. Baru para perantara pemasaran. Ya, perantaranya ya yang membantu perusahaan, ya kan, untuk menemukan konsumen, ya, seperti agen-agen, pialang-pialang atau dan sebagainya. Ya, distribusi fisik dan lain-lain atau jasa pemasaran lah. Ya, baru para pelanggan. Jadi pelanggannya itu seperti yang sudah, ya, produk kamu sudah ada yang beli. Jadi sudah ada pelanggan. Jadi pelanggan yang suka setiap itu kamu beli produk kamu tersebut. Jadi sudah menjadi pelanggan. Beda dengan pembeli tersebut. Jadi pelanggan itu sudah sering banget membeli produk kamu. Selanjutnya para pesaing, ya kan. Para pesaing itu kelompok pasar pelanggan atau perusahaan yang tidak sendiri, ya. Oke, seperti itu untuk para pesaing. Jadi pesaing-pesaingnya itu menjadi rencana strategi pemasaran produk perusahaan kamu. Jadi kalau misalnya ada pesaing yang produknya substansinya sama, misalnya jual Sabana ayam goreng crispy, pesaingnya juga ada yang jual ayam gorengnya. Jadi sama-sama mempunyai strategi pemasaran produk. Masyarakat umum, yaitu masyarakat yang memperhatikan sejumlah terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Misalnya masyarakat yang sudah beli atau sudah terkenal di masyarakat sekitar kamu, yaitu masyarakat umum, akan juga mengenali produk kamu tersebut. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Makro itu secara luas. Secara luas berarti seperti lingkungan demografis atau kependudukan yang menunjukkan keadaan dan permasalahan mengenai penduduknya, ya. Jadi secara geografis tingkat kepadatannya, perpindahan penduduknya, distribusi usia, kelahiran, perkawinan, ras, suku, bangsa, dan struktur agamanya. Itu lingkungan demografis. Sudah paham kan sampai sini anak-anak, ya? Selanjutnya lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi yaitu tentang sistem ekonomi yang diterapkan, kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan ekonomi, penurunan dalam pertumbuhan pendapatan nyata, tingkat inflasi, jangan lupa tingkat inflasi dan perubahan pola belanja konsumen. Itu lingkungan ekonomi. Lingkungan fisik, ya kan, menunjukkan kelangkaan bahan mentah. Jadi mensiasati bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan, peningkatan biaya energi, peningkatan angka pencemaran, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam. Jadi di situ ada lingkungan fisiknya, ya.
Oke, selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Jadi teknologi itu menunjukkan peningkatan kecepatan pertumbuhan teknologi. Jadi kesempatan pembaruan yang tak terbatas, biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi, perhatian yang juga besar tertuju pada penyempurnaan bagian kecil produk ya. Selanjutnya adalah sosial budaya, lingkungan sosial budaya yang menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau pandangan masyarakat. Jadi untuk strategi marketing ini banyak yang harus diperhatikan ya, sampai ke lingkungan makronya, keluasannya. Jadi seperti sosial budaya, oke? Seperti sosial budaya, hampir sampai sosial budaya pun diperhatikan. Jadi itu anak-anak untuk strategi pemasaran atau strategi marketing. Semoga karena kalian adalah anak jurusan pemasaran, jadi kalian bisa mengerti tentang pemasaran. Jika kalian, apalagi kalian sudah ingin membuka usaha atau membuat produk, jadi untuk strategi marketingnya, strategi pemasarannya kalian sudah paham. Jadi sehingga produk yang kalian buat itu tidak sia-sia yang akan kamu jual. Oke, sekian itu aja. Semoga kalian mengerti. Nanti akan diberikan Google Form-nya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.